Seperti biasa di Selasa ini, edisi 14 Januari 2025, tepatnya di formasi pukul 17, kita akan ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan kali ini sudah membersamai kita di studio ada narasumber kita Ustadz Muhammad Nuh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan rekan rawakam, tema kita di sore hari ini adalah peristiwa penting di bulan Rajab ya Ustadz. Iya. Ini kalau nggak salah ini bertepatan dengan 14 Rajab juga ya Ustadz. Iya, pas Iya. 14. Ini tanggal 14 juga kan? 14 Iya, Januari kan? Iya, pas Iya, Januari, alhamdulillah. Ya. Baiklah, kalau begitu rekan rawakam, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang memuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Dan kepada seluruh karyawan dan karyawati, penyiar kita, pimpinan, mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala aktivitas kita diterima Allah sebagai ibadah di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidup yang mudah dan rezeki yang halal dan thayyibah dan keturunan yang zuriatan thayyibah dan kehidupannya pun hayatan thayyibah, dan insyaallah hidup kita pun akan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai amanah dan pinjaman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang fana ini, dan mudah-mudahan dapat kita jadikan semua alat untuk meningkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala apapun yang kita miliki dalam hidup ini, jangan kita bangga dan apalagi menyombongkan diri. Jangan bangga kita dengan pakaian yang bagus, mewah, karena pakaian kita yang terakhir adalah kain kafan. Jangan bangga kita dengan tempat tidur yang empuk dan mewah, karena tempat tidur kita yang terakhir hanyalah tanah tanpa fasilitas apapun. Jangan bangga kita dengan simpanan uang yang banyak yang ada di bank, karena simpanan terakhir kita yang menemani di alam akhirat adalah pahala dan amal baik saat kita masih hidup di dunia ini. Jangan bangga kita dengan rumah mewah, megah, luas, karena rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Dan jangan kita bangga dengan titel atau gelar yang panjang, karena titel kita yang terakhir adalah almarhum, almarhumah. Jangan bangga dengan wajah yang ganteng, jangan bangga dengan wajah yang cantik, tubuh yang gagah atau tubuh yang indah, karena wajah kita semua akhirnya akan berubah menjadi tengkorak dan tubuh akan berubah menjadi kerangka. Jangan bangga dengan handphone yang harganya mahal. Handphone kita canggih, karena alat komunikasi yang bisa menyelamatkan kita adalah doa-doa kita dan doa dari orang yang menyayangi kita. Oleh karena itu,
Sesungguhnya kebanggaan hakiki dalam kehidupan ini hanyalah jika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena hanya keridhaan Allah yang akan menjadi jaminan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita nanti di akhirat akan bertemu dengan Nabi? Patutkah kita akan bertemu dengan Nabi? Apakah kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi, yang disayangi Nabi? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. La haula wa la quwata illa billah, dengan pertolongan Allah dan diberikan Allah kepada kita kurnia dan anugerahnya. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih berusaha memahami ajaran agama secara sempurna, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan beliau Nabi kita Muhammad SAW dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di hari Selasa yang lewat, tepatnya pada tanggal 7 bulan 1 2025, terjadi kebakaran yang besar yang dapat menghanguskan 40.000 hektar lahan di wilayah Los Angeles, Amerika, yang menghancurkan lebih daripada 12.300 bangunan hancur, dan korban jiwa akibat kebakaran itu sampai sekarang dapat kita peroleh informasi yaitu sekitar 24 orang. Kebakaran ini, saudara-saudaraku, angin dipicu oleh angin Santa Ana yang bersifat kering. Angin ini berembus di atas pegunungan Sierra Nevada dan Santa Ana. Kehilangan kelembapan memanas, dan ketika angin ini bertiup melalui celah-celah pegunungan memperoleh banyak kecepatan 16.000 km per jam. Kemudian saat itu bertiuplah di atas California Selatan, anginnya sangat kencang, kering dan lebih hangat. Angin inilah yang membawa api ke Los Angeles, melahap vegetasi kering, bangunan mewah, dan memicu beberapa kebakaran hutan yang terburuk dalam sejarah Los Angeles. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita ambil pelajaran dari kebakaran ini. Tentu, apalagi sebagai seorang pemimpin, tahan lisanmu, jangan sembarang ngomong, apalagi sifatnya mengancam. Jangan bersifat angkuh yang menyebabkan akhirnya pun kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kujadikan Timur Tengah seperti gajah. Akan kubakar Timur Tengah, begitulah kata seorang pemimpin. Karena kata-kata yang bersifat sombong dan angkuh itu, justru itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, bahwa yang berkuasa itu bukanlah seorang manusia, tapi yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik alam raya. Tentu ini kejadian yang luar biasa ini terjadi di bulan Rajab ini. Jangan bangga dengan apa yang kita punya. Semua yang kita punya adalah titipan dan merupakan amanah. Setiap titipan dan amanah mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya ke jalan yang Allah ridhoi, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Trump mengancam dan akhirnya Los Angeles pun mencekam. Dia berniat menjadikan neraka membakar negara Timur Tengah. Tapi Allah jawab dengan kebakaran yang hebat
terjadi di California, merupakan bagian dari kota yang paling padat, yang paling kaya dan paling mewah di dunia ini. Tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya, terutama kepada saudara-saudara kita yang membenci Islam dan yang membenci yang beriman. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan Allah bolak-balikkan hati mereka kepada kebenaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu. Allah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam 1 tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahrum fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan haram. Jalikat dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala taslimu fihinna anfusakum, dan maka janganlah kamu menjalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bahrah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, artinya bulan yang sucikan. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhizzah, dan Muharram. Dan ada 1 bulan lagi yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Bulan apakah itu? Itulah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang disucikan di dalam agama kita, agama Islam. Bulan Zulqa'dah, Zulhizzah, dan Muharram, dan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab, berketepatan 14 Rajab 1446 Hijriah, dan sama juga dengan 14 Januari 2025. Apa keistimewaan daripada bulan Rajab ini dan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya? InsyaAllah akan kita sampaikan setelah iklan berikut ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 tadi Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang disucikan dalam agama kita. Sekali lagi kami ingatkan, itulah bulan Zulqa'dah, Zulhizzah, Muharram, dan Rajab. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah menjelaskan kepada kita, kenapa dikatakan bulan haram atau bulan yang sucikan? Itu karena ada 2 makna.
Yang pertama, pada bulan yang 4 bulan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, diharamkan berbagai pembunuhan. Sesuai dengan daripada At-Taubah ayat 36 itu, Allah melarang kita, janganlah kamu menjalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Yang kedua, pada bulan-bulan tersebut yang 4 bulan, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Rajab sangatlah baik melakukan amalan-amalan ketaatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah menghususkan 4 bulan tersebut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, sebagai bulan haram, sebagai bulan yang suci, karena melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga orang yang melakukan amal soleh, amal ibadah pada 4 bulan tersebut, dia akan menuai pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita pada bulan Rajab ini? Antara lain yaitu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Kita ini tidak ada jaminan masuk surga, tapi pasti masuk neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita manusia tidak ada yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Amal-amal ibadah kita, amal soleh kita belum tentulah diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita sampai menghitung-hitung pahala kebaikan kita, dan jangan sampai kita bangga, tepuk dada di atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berhusnuzon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita diterimanya. Kapan kita tahu itu terima Allah? Tentu setelah hari penghisaban dan penimbangan amal ibadah. Kalau saat ini belum tahu kita. Oleh karena itu, jangan bangga atas kebaikan-kebaikan kita, dan jangan sampai kita merendahkan orang yang masih dalam lembah kemaksiatan. Kita doakan mereka, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka, dan kita tetapkan keimanan kita, kita istiqomah di jalan kebenaran. Dan dosa kita belum tentulah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha. Bersegeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima taubat kita, apalagi khususnya di bulan Rajab ini. Sangat dianjurkan kepada kita memperbanyak istighfar, dan waktu istighfar membaca yang lebih utama adalah waktu sahur. Dari sekian banyak waktu, yang paling utama dianjurkan kepada kita beristighfar adalah waktu sahur sebelum dapat waktu sholat subuh. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, karena surganya sudah dipersiapkannya untuk kita yang beramal soleh seluas langit dan bumi. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan kepada kita bulan Rajab ini adalah berpuasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa pertengahan bulan. Ini sudah masuk pertengahan bulan ini.
13, 14, 15. Jadi kalau kita mampu, usahakan kita pernah berpuasa di bulan Rajab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka seolah-olah ia berpuasa sebulan penuh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka seolah-olah ia berpuasa sebulan penuh. Kemudian amalan ketiga adalah memperbanyak sedekah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, mari kita infakkan sebagian, kita sedekahkan sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan memperbanyak sedekah, tentu kita akan jauh dari bala dan bencana. Karena sedekah itu dapat menghindarkan kita dari bala dan bencana. Sedekah itu menyuburkan dan menumbuhkan harta yang kita miliki. Sedekah itu akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Mari kita perbanyak sedekah, mudah-mudahan sedekah-sedekah yang kita lakukan itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan yang lain. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai pada bulan Ramadan. Kita doakan supaya kita panjang umur dan umur kita pun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tuil umurana wa sahih ajasadana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qarribna wa nisar ab'idna wa qadi hawaizana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkan badan kami, dan kuatkan keimanan kami, luaskan rezeki kami, dan kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Kepada kebaikan dekatkan kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk selalu melaksanakannya. Dan dari segala kejahatan, kemaksiatan, jauhkan kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhkan diri kami dari segala bentuk kemaksiatan. Dan atas segala hajat yang kita cita-citakan, baik hajat agama, ingin kita melaksanakan ajaran agama secara sempurna, dan juga hajat untuk menikmati kenikmatan duniawi, apalagi untuk kebaikan dan kebahagiaan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan Allah itu ingat Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesuatu yang sulit bagi kita itu mudah bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, itu Allah Maha Kuasa menjadikannya sebuah kenyataan. Harapan-harapan kita selama ini yang masih belum tercapai, kalau Allah berkehendak, maka harapan itu bukanlah PHP, harapan palsu, tapi insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Dengan kekuatan kun fayakun Allah. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah berkehendak tentang sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Mudah-mudahan segala hajat kita bisa kita percepat dengan memperbanyak doa, dan mari kita percepat lagi dengan melaksanakan amal-amal yang sangat dianjurkan, sehingga itu dapat mempercepat terpenuhi segala hajat kita. Cita-cita kita yang tinggi, insya Allah itu akan tergapai kalau atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan kun fayakunnya.
Mungkinkah Los Angeles terbakar? Menurut akal pikiran manusia tidak mungkin. Mungkinkah bisa seperti itu musibah yang disebutkan kepada mereka? Dari segi kekayaan, kekuatan teknologi mereka dan kehebatan mereka dalam tanggap darurat dan mengalami dalam tanggap bencana, tidak mungkin seperti itu. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan Allah. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Milik Allah pasukan yang di langit dan yang di bumi. Sungguhnya Allah itu adalah maha penyantun lagi maha bijaksana. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah turunkan pasukannya hanya berupa angin dan api. Bersatu dua pasukan itu, maka hancurlah, terbakarlah seluruh kota. Mudah-mudahan itu akan menyadarkan kita, menjauhkan kita daripada sikap sombong dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, meningkatkan solat sunnah. Solat sunat rawatib, solat sunat pendamping, solat fardu, ba'diyah dan qobaliyah, mari kita tingkatkan. Selain solat yang wajib kita jaga, mari kita tambahi, kita sempurnakan dengan solat sunat rawatib dan solat sunat nawafil, yaitu solat sunat yang ditentukan kaifiatnya, baik waktu maupun cara pelaksanaannya. Contohnya solat tahajud dilaksanakan pada waktu tengah malam. Tidak ada solat tahajud orang di siang hari. Ada ketentuannya. Solat sunat duha waktu pagi, tak ada solat sunat duha setelah solat zuhur. Solat tasbih ada ketentuannya. Solat istighfar ada ketentuannya. Solat hajat ada ketentuannya. Solat witir ada ketentuannya. Solat tarawih ada ketentuannya. Dan solat-solat sunat nawafil lainnya. Maka dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah itu, insya Allah segala keutamaan-keutamaan bulan Rajab ini, mudah-mudahan amal-amal ketaatan kita dilipat gandakan Allah pahala-pahalanya. Dan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab. Apa peristiwanya? Tunggu dulu. Baik, rekan FM, ini setelah ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab ya. Jadi pastikan tetap di 105 Raw FM. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan rekan Raw FM. Masih bersama Eno dan juga Ustadz Muhammad Nuh dengan tema peristiwa penting di bulan Rajab. Tadi Ustadz sudah memberikan skill sedikit untuk menyampaikan apa saja peristiwa penting di bulan Rajab itu. Kepada Ustadz dipersilakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, peristiwa penting bulan Rajab yang pertama adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jadi salah satu peristiwa yang sangat besar dan merupakan mukjizat terbesar kedua daripada Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa mukjizat terbesar pertama Nabi kita? Itulah Al-Quran. Yang kedua, Isra wal Mi'raj. Di peristiwa Isra wal Mi'raj ini diperintahkan Allah kita melaksanakan solat 5 waktu. Dan untuk menerima perintah itu, Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan perjalanan yang sangat luar biasa dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Itu terangkan Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan selanjutnya Allah memperjalankan beliau naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua adalah kisah Rasulullah mulai di kandungan Aminah binti Wahab. Para sejarawan Muslim
menyebutkan bahwa salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab adalah awal mula nur nubuwah, cahaya kenabian Rasulullah SAW diletakkan dalam rahim ibundanya Aminah binti Wahab. Para ulama berselisih pendapat terkait kapan janin Nabi kita Muhammad SAW mulai dikandung oleh Aminah. Namun jika merujuk pendapat ulama yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, maka jelas Nabi berada dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab selama 9 bulan dengan dimulai itu di bulan Rajab. Menurut Syekh Az-Zurqani dalam Syarah Mawahibul Laduniyah, dan pendapat ini adalah sahih. Yang ketiga, di bulan Rajab wafatnya Abu Thalib, pembela Nabi kita Muhammad SAW dan paman beliau. Ketika Abu Thalib jatuh sakit, kian hari semakin parah sakitnya yang hingga tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Akhirnya ia pun berpamit untuk selamanya pada bulan Rajab tahun ke-10 daripada kenabian. Pendapat ini, pendapat lain dari yang kami sampaikan ini, ada mengatakan bahwa ia wafat pada bulan Ramadan, selang 3 bulan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Saat-saat detik kematiannya, Rasulullah berada di sampingnya dan ia berkata, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah." Mengenai status keimanan Abu Thalib sendiri, ulama pun berbeda pendapat. Ada yang berpendapat Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman, karena sampai detik terakhir kewafatan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat. Peristiwa yang keempat adalah Perang Tabuk. Kaum muslimin melawan Romawi. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara muslim melawan Imperium Romawi. Dan perang ini terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah dan berakhir pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Kendati tidak sempat terjadi kontak fisik karena pasukan musuh menyerah sebelum bertempur, peperangan ini berlangsung selama 50 hari dengan pembagian 20 hari muslim berada di Tabuk dan 30 hari untuk menempuh perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk. Kemudian yang kelima, di bulan Rajab ini adalah bulan hijrahnya kaum muslimin ke Ethiopia. Peristiwa hijrah ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima daripada nubuah. Muslim yang berangkat hijrah sebanyak 16 orang, yaitu 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Rombongan tersebut dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah seorang putri Rasulullah bernama Ruqayyah radhiyallahu anha juga ikut serta bersama rombongan tersebut. Kemudian yang keenam, pembebasan Damaskus. Pembebasan kota Damaskus berawal dari strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menghadapi perlawanan Imperium Romawi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memecah konsentrasi Imperium Romawi dengan menyerang beberapa kawasan penting dalam waktu berdekatan. Hal ini membuat Heraklius, Raja Imperium Romawi, kebingungan dalam menyusun strategi. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Para prajurit umat Islam menjadikan kota Damaskus sebagai titik berkumpul setelah kemenangan di berbagai daerah. Mereka mengepung kota Damaskus dari beberapa pintu masuk ke kota Damaskus. Pasukan umat Islam pun masuk ke dalam kota Damaskus setelah mendengarkan pekikan takbir
dari pasukan pembuka gerbang. Terkaget-kagetlah penduduk kota Damaskus yang sedang terlena dengan minuman keras mereka, hingga mereka tidak mampu menghadapi pasukan umat Islam dengan pedang-pedang mereka. Kemudian peristiwa yang ketujuh adalah wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Khalifah ke-8 dinasti Umayyah ini wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 101 Hijriah di Deir Sam'an yang termasuk wilayah provinsi Homs, Suriah. Ia meninggalkan 14 orang putra. Posisinya sebagai khalifah kemudian digantikan oleh sepupunya Yazid bin Abdul Malik. Meski menjadi sebagai khalifah, kehidupan Umar bin Abdul Aziz sangatlah sederhana. Saking sederhananya sampai-sampai ia tidak meninggalkan banyak harta warisan hingga dikatakan anak-anaknya dalam keadaan fakir. Sepanjang hidupnya Umar dikenal sebagai sosok khalifah yang zuhud, bahkan ia tidak mau menggunakan fasilitas pemerintahan yang sebenarnya adalah haknya sebagai pemimpin negara. Kemudian peristiwa yang lain adalah pada bulan Rajab ini, yaitu meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah, wafat pada bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah, usia 53 tahun, dimakamkan di kota Kairo, Mesir. Dan pada bulan Rajab ini, bulan Rajab 101 Hijriah juga sudah kita sampaikan bagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang berhasil mencapai masa keemasan umat Islam yang usianya wafat 39 tahun. Tapi walaupun demikian, dalam jangka waktu yang singkat dia dapat memajukan umat Islam di masanya. Inilah kira-kira peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab ini. Dan peristiwa penting di bulan Rajab di tahun ini adalah terbakarnya Los Angeles, Amerika Serikat, yang merupakan kota kebanggaan daripada Amerika karena ulah lisan seorang pemimpin yang tak terjaga lisannya, yang mengatakan dia akan membakar Timur Tengah. Justru Allah mengadakan dan menghadirkan kebakaran seperti neraka di negaranya sendiri. Mudah-mudahan Donald Trump mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi pemimpin, mudah-mudahan pemimpin yang beriman dan pemimpin yang membawa umat manusia ke alam kejayaan dan di alam kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh penduduk Amerika dapat dibukakan mata hatinya, pikirannya untuk melihat kebenaran. Jangan karena Islamofobia, kebencian kepada umat Islam, justru membuat buta mata hati mereka dan buta mata mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan istiqomah di dalam jalan kebenaran. Bubur sumsum dimakan ikan teri. Mudah-mudahan aku tersenyum walaupun tak nampak. Mudah-mudahan berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.